Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mugi Zainal, kali ini di Jejak Islam. Sahabat muslim muslimah, kali ini Jejak Islam membahas tentang ibadah haji dan umroh. Nah, tentunya bagi sahabat muslim muslimah yang ingin berangkat haji atau umroh tentu mempersiapkan semua keperluan dan kebutuhan. Tepat sekali kalau kita sekarang ini berwisata belanja religi di suatu tempat yang cukup besar di Jakarta Pusat. Dan bahkan apabila sahabat muslim muslimah ingin membeli oleh-oleh untuk sahabat, keluarga tercinta, ada juga tersedia di sini. Jangan khawatir, supaya nanti tidak keberatan atau over bagasi. Jadi ibadah haji dan umrohnya lebih husuk, bisa semua tersedia di sini. Nah, di manakah itu? Tentunya penasaran kan? Untuk itu, yuk ikuti jejak saya kali ini. Ibadah haji adalah ziarah Islam tahunan yang dilakukan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan menjadi kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Haji adalah rukun Islam yang terakhir. Sebagai muslim yang taat, tentunya ingin mengerjakan semua 5 rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji. Namun, tidak semua orang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Agar ibadah haji dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka ada banyak persiapan yang perlu dilakukan. Sahabat muslim muslimah, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan wajib dikerjakan bagi yang sudah mampu dan memenuhi syarat. Dan yang pasti dengan menunaikan ibadah haji tentunya semoga meningkatkan selalu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat muslim muslimah, tadi info tentang asrama haji sudah kita saksikan. Kita ingin menayangkan lagi info-info haji yang lainnya agar kita lebih banyak mengetahui dan lebih siap apabila nantinya sahabat muslim muslimah ingin berangkat haji. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Jejak Islam. Manasik haji tidaklah memposisikan kita seperti berada di tanah suci yang sesungguhnya, tetapi lebih bertujuan kepada kita untuk mengetahui tujuan kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji dan juga bagaimana kita menjalankan rukun-rukun haji dengan benar. Untuk itu, sahabat muslim dan muslimah dimanapun berada, sebelum kita berangkat ke sana, kita melakukan manasik haji dengan benar. Nah, untuk mengetahui rukun-rukun haji pada saat nanti kita berangkat, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mengunjungi rumah Allah, nanti akan saya ajak sahabat semua menemui orang yang tepat untuk menjelaskannya, yaitu General Manager Operasional di Al Mahmudah Manasik Training Center. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di AMTC. Iya, senang sekali hari ini bisa berjumpa langsung dengan Pak Budi Darmadi, salah satu dari General Manager Operasional Ya, betul. yang ada di Al Mahmudah Manasik Training Center ini. Ya. Masya Allah, senang kita berjumpa Bapak hari Ya, ini. kami juga senang dikunjungi oleh teman-teman dari TVRI ya. Iya, Masya Allah. Pak Budi, ini saya melihat bangunannya ini menyerupai asli sekali ya, Masya Ya. Allah. Dan brilian sekali ide Ya. mendirikan AMTC ini. Ya. Nah, berapa jamaah yang bisa ditampung di AMTC ini, Pak? Ya, kapasitas dengan 2,5 hektar ini, 2,5 hektar ya. terutama kalau kita hitung di tawafnya itu Ya. bisa bersamaan itu 3.000 kurang lebih. 3.000 jamaah Bersamaan masuk ya. Tapi lagi-lagi bahwa kami mengatur masalah kenyamanan, informasi, edukasinya, Ya.
supaya sampai, sehingga kita buat per kloter itu. Ya. Ya, Pak Budi, kita langsung saja ke tempat melempar Baik. jumroh ya di sana ya. Ya, baik, silakan. Yuk, Bu. Pak Budi. Nah, ini untuk edukasi juga kita sudah membuatkan informasi seperti ini, ya Mbak ya. Ini kita masuk ke area wukuf, ya. Di sini Ada juga, tenda-tenda juga ya. iya, replika kita kasih ya. peragaan replika Ya. sehingga dapat apa ya, feel-nya kalau gitu Iya, ya, bahwa ini adalah tempat untuk wukuf. Nah, selanjutnya kita, Ini ada ula, wusta sama akobah ini. ya. Ini fungsinya bagaimana nih? Nah, Pak jadi setelah wukuf ya, biasanya kan jatuhnya adalah haji itu di 10 Zulhijjah. Iya. Ya, 10 Zulhijjah itu adalah yang pertama lempar jumroh itu adalah akobah. Ya, jadi akobah dulu yang pertama. Sebelah sana ya. Ya, akobah itu 10 Zulhijjah ya, lempar jumroh, lantas setelah itu para jamaah kembali ke tenda. Ke tenda. Ya, kembali ke penginapan gitu ya. Nah, nanti di tanggal 11 mereka balik lagi. Baru mereka melempar lagi jumroh mulai dari ula, wusta, dan akobah. Ya, masing-masing 7 ya, terus selesai. Kembali lagi mereka ke penginapan. Iya. Ya, lantas tanggal 12 mereka kembali lagi ke sini untuk jumroh lagi 3, Melempar lagi ya. ula, wusta, dan akobah. Nah, pertanyaannya, terus kapan lebaran hajinya? Iya, betul. 10 Zulhijjah. Iya. Sebenarnya ditandai dengan ketika sudah lempar jumroh di akobah, kita sudah selesai runutan ibadah haji, tinggal kita berkorban ya nantinya gitu. Oke. Kira-kira. Jadi penjelasannya ini detail Iya. ya, mudah-mudahan nih Iya. untuk para sahabat muslim-muslimah Iya. yang mungkin belum pernah nih ya. Iya. Ada yang mungkin belum menjalankan ibadah haji. Iya. Nah, ini bisa jadi panduan nih. Betul, datang Pak ke Budi, sini. Masya Allah ya. Kebetulan kami juga dipandu nanti sama beberapa ustadz. Ya. Eh, Jadi ada pemandunya juga. ada, Pak Budi ada. Ya mutoif ya. Para mutoif ini juga yang kita punya benar-benar yang memang ada panduan yang benar gitu ya, sehingga panduan kita lebih ke Departemen Agama, sehingga untuk kita semua masyarakat Indonesia sama gitu pelaksanaannya seperti apa. Seragam ya. Iya. Semuanya pasti Iya. sama dan satu Betul, ya, betul. Masya Allah Betul. ya. Dan kalau saya melihat lokasi di sini, Masya Allah, ini benar-benar membuat kita juga rindu ya, Pak, Iya. untuk mengunjungi Iya, rumahnya Allah. apalagi pandemi ini 2 tahun kan kita Betul, nggak betul. bisa Betul. umroh aja nggak bisa kan gitu ya. Iya, ya mudah-mudahan ini kan mengobati rasa rindu Betul. ya dari para Betul. jemaah Betul. yang ingin berangkat ke Betul. tanah suci. Ya. Pak Budi, habis dari ini kita langsung kemana lagi nih Pak Ya. Budi? Kita menuju ke Ka'bah Ya. untuk melaksanakan tawaf ya. Baik, Ya, mari. nggak sabar nih. Ya, silakan. Untuk itu jangan kemana-mana, yuk ikuti perjalanan kami. Al-Mahmuda Manasik Training Center (AMTC) merupakan tempat manasik haji dan umroh yang berada di Tangerang Selatan. AMTC juga sekaligus tempat wisata religi bagi siapapun yang mau berkunjung dan bisa melihat sejumlah replika bangunan yang persis ada di Tanah Suci Mekah. Seperti replika Ka'bah yang terbuat dari marmer, perbandingannya sekitar 1:2 dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Dilengkapi pula dengan replika Hajar Aswad, Hijir Ismail, dan Maqam Ibrahim. Wow, Masya Allah, Ka'bah merindu sekali rasanya untuk datang lagi ke Iya. rumah Allah nih Pak Budi. Iya. Terharu sekali saya hari Iya, ini ya. iya. Mudah-mudahan juga sahabat muslim-muslimah yang juga melihat replika Ka'bah ini Iya. juga terobati rasa rindunya untuk mengunjungi rumah Allah. Iya. Masya Allah. Pak Budi, ini ada apa saja atribut yang ada di sekitar bangunan replika Iya. Ka'bah ini Pak Budi? Ini replikanya selain Ka'bah itu sendiri, Iya. kita ada Maqam Ibrahim. Ya, Maqam Ibrahim itu tanda ya, ada telapak kaki Ibrahim, tapi memang kita buat tempatnya saja.
Lantas ada Hijir Ismail yang kita buat serupa juga dengan luas, kalau diameter ini semua adalah 56 meter, ya. Kalau Ka'bahnya sendiri 6 kali 6. Kalau di sana Ka'bahnya itu 14 kali 14. Iya. Kira-kira gitu. Lebih kecil ya, Iya. tapi ini udah menyerupai. Dan Iya. saya lihat juga ada, Masya Allah, Oh, Hajar iya. Aswad. Hajar Aswad. Pak Budi, itu nggak mudah kalau kita mencium Hajar Aswad di sana ya. Jadi saya Iya. harus latihan dulu nih, Iya. sahabat sekalian, untuk bisa mencium Hajar Aswad. Karena memang ini nggak mudah perjuangannya ya, Tuh. Pak Budi ya. Iya. Nah ini biasanya kan dikunjungi juga banyak orang nih Iya. di sekitar sini ya, Pak Iya. Budi ya. Jadi apakah mereka juga melakukan rukun haji seperti itu? Iya, betul. Jadi kalau yang sebenarnya kan 7 kali putaran gitu ya. Putaran, ya. Tapi biasanya kalau anak-anak sekolah Iya, itu bisa hanya 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Ya kalau majelis taklim ada yang beberapa yang kepingin 7 juga. Seperti 7 gitu, Ya, jadi langsung gitu ya. disinilah kita mulai nih di Hajar Aswad. Biasanya kita sebelum mulai kita sama-sama Bismillahi Allahu Akbar terus jalan. Ya, setiap kali melewati Hajar Aswad kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Lantas jalan gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang Ya. kita sampai ke tempat untuk sa'i. Ya. Ini replikanya nih, Pak Replika sa'i. Budi. Ya, Pak Budi, kita langsung masuk ke dalam. Baik, Sudah silakan. nggak sabar saya melihatnya? Silakan. Mari, Pak. Baik, nah kita udah sampai di dalam. Nah ini adalah replika Bukit Safa. Ya jadi kalau sa'i, Safa dan Marwah ya, di mana nanti kita akan sa'i berjalan lari-lari kecil di sana antara Safa dan Marwah ya. Ini hitungannya bagaimana nih, Pak Budi? Ya. Kalau kita lari-lari kecil di sini? 7 kali. Jadi Safa Marwah, Marwah Safa 2 kali ya. Terus ke Marwah lagi itu sampai 7 kali, kita semua keluar di Marwah nanti. Berarti keluar di sana Gitu. ya. Nah ini ukurannya apakah sesuai dengan yang ada di Tanah Suci atau berapa perbandingannya nih, Pak Budi? Ya. Kalau di Tanah Suci kan sekitar 400 meteran ya. 400 ya? Di sini kita 40-an, jadi 1:10 kurang lebih. 1:10. Ya, karena replika kita buat, konturnya juga kita buat turun, naik ya seperti halnya di gurun sana gitu loh ya. Kalau dulu seperti itu. Saat ini gitu juga ya. Kita juga kita buat nanti lampu hijau di sana, itu tanda jamaah itu lari-lari kecil. Masya Allah. Ya Pak Budi, coba kita praktekin Ya, sedikit. mari, Gimana nih? mari Kalau silakan, lari kecil, silakan. lari kecil sampai baca doa, Pak Budi? Iya, nanti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu ya. Ya, kita coba lintasannya nih. Ya, Safa Marwah ya. Ini ya, Belum nanti kita ya. ini kalau ada lampu hijau ini untuk apa? Nah, ini antara dua ini kita lari kecil. Ya, sambil membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, terus itu jalan pas lagi. di baris yang warna hijau Iya, tadi iya. Nanti kita jalan lagi. Betul. Oh, seperti itu, Masya Iya. Allah. Nah, setelah yang putaran ke-7 kita sampai di Marwah. Marwah, Ya. Masya Allah. Ini Bukit Marwah. Di sini biasanya Ustadz kita, mutaif kita sama-sama berdoa ya, seperti halnya di sana berdoa untuk mengakhiri bahwa ini adalah selesai semua rukun yang dilakukan secara tertib tadi. Cara tertibnya ya. Iya. Jadi kita muter tadi 7 kali ya, Kali, Pak, ya. dan baca doa terakhir di sini. Iya. Masya Allah. Maka selesailah rukun haji. Masya Allah. Jadi rukun haji. Udah haji nih berarti. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Amin, Pak. amin. Alhamdulillah. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ke rumah Allah lagi. Amin. Ya. Manasik haji bukan sekedar kegiatan yang seolah-olah memposisikan diri ketika sudah sampai di tanah suci. Namun lebih dari itu, manasik haji dan umroh diperlukan guna memberikan pemahaman kepada setiap calon jamaah haji dan umroh tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke tanah suci, terutama bagi yang baru pertama kali pergi ke tanah suci, di mana para calon jamaah akan dapat memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji dan umroh nantinya.
Nah, sahabat muslim muslimah, tadi kita sudah melihat bagaimana manasik haji. Tentunya manasik haji ini kan penting banget supaya kita lebih banyak tahu kan rukun-rukunnya dan nggak salah ya. Nah, setelah pulang dari haji, tentunya sahabat muslim muslimah sangat ditunggu oleh keluarga, sahabat, tetangga. Tapi kita juga pastikan ingin memberikan oleh-oleh khusus untuk mereka semua. Nah, supaya ibadah hajinya itu husuk dan gak sibuk beli oleh-oleh di sana jauh-jauh dan mungkin khawatir nantinya akan menambah oper bagasi, jangan khawatir. Karena di Jakarta tuh banyak sekali tempat dijualnya oleh-oleh ya. Salah satunya di sini nih ya, semuanya lengkap. Ada semua. Yang pasti nanti ketika kita beli itu untuk orang-orang yang kita cintai, insya Allah mereka semua pasti senang. Nah, di mana itu? Kita mau lihat yuk oleh-oleh apa saja bisa kita berikan untuk orang-orang yang kita cintai dan sudah menunggu kita. Ikuti terus kita di Jejak Islam. Boleh Pak Ji, oleh-olehnya, sejadahnya ada. Ada sejadah Coklat-coklatnya. juga ya Pak Iya. ya? Wow, ada ini lengkap sejadahnya. banget. Ini lengkap banget, ini juga ini. Ini kurma mencol Palestina punya. Nah, Iya. ada kacang Arab, ada paket-paketan. Wah, ini saya dengan Bapak siapa ini? Ini saya dengan Bapak Dery. Pak Dery ya. Wah, ini Pak Dery punya toko viola di sini di Tamrin City. Ini udah berapa lama nih Pak Ya, Dery? alhamdulillah sekitar 6 sampai 7 tahun. 6 kurang sampai lebihnya. 7 tahun ya. Udah lama juga ya. Ini saya lihat kan lengkap sekali nih. Iya, Kak. Ada apa? Kurma Mencol, ya. iya. Ada Oh. tangkai Tunisia. Iya, iya. Ada Ini kurma bahkan ini rasulnya, juga azwah. nih. Itu paketannya Kak. Paketan ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya mau ngasih teman-teman Iya, ya kalau kita habis jadi berangkat lebih haji enak. umroh bisa juga dengan seperti ini ya Iya, Pak Dery ya. ah. Wah, ini Masya Allah banget ya. Iya. Oke, saya mau lihat lagi yang lain Iya ya. Kak, silakan Kak. Ya. Sahabat muslim muslimah, tadi sudah saya minta pendapat dari salah satu pedagang yang ada di Tamrin City ini ya, dan kita akan melihat lagi di tempat-tempat yang lainnya ya. Untuk keperluan haji apa saja, yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Wah, maaf saya mengganggu nih. Ya, Iya, ini dengan manajemen dari Tamrin City Oh ya. iya, dia dengan Didi. Ya saya, maaf, Bu. dengan Ibu. Bapak siapa? Dengan Didi saya Bu. Oh, Pak Didi Permadi. Iya, betul, betul, Wah, betul. saya Bisa dengan Mugi Zainal nih Pak. Ya, Saya Ibu. dari TVRI, kebetulan kita lagi ada di Jejak Islam ya. Wow, Ya, keren, keren, keren. sahabat muslim muslimah, kebetulan saya lagi jalan-jalan dan ketemu dengan salah satu manajemen yang staf di sini yaitu Bapak Didi Permadi ya. Ya. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol dulu nih sama Pak Didi tentang Baik, Bu. fasilitas apa aja nih dan terutama tentang Tamrin City ya Pak Ya. ya. Pak, tadi saya udah keliling juga nih. Ya. Ngelihat wah ini lengkap sekali ya Ya, di alhamdulillah sini. Bu. Ya. Ya, sekarang sudah mulai ada ini, mereka sudah ada kurma juga. Ini semua lantai 3A ya? Iya, ini posisi kita fokus untuk oleh-oleh haji itu untuk kurma khususnya adanya di lantai 3A. Lantai 3A ya, Pak ya. Dan itu Iya. juga bukan hanya kurma aja, ada beberapa coklat dari negara tetangga, ada juga beberapa sajadah, Sejadah juga, iya, mukena ya. Ada beberapa produk-produk lain yang dari sana selain kurma. Iya, Pak, ini Tamrin City sekarang udah banyak nih yang tahu ya. Ya. Ini berdiri tahun berapa ya, Pak ya? Kalau berdiri ini kita di tahun 2005. Kalau untuk khusus kurma ini berdirinya di tahun 2013, Bu. 2013 ya, dikoordinir di sini ya, Ya. Pak ya. Oke. Kebetulan itu, jadi misalkan mungkin Ibu sambil mau lihat ini Iya. beberapa produk kita dari Iya, iya. teman-teman. Dan ini juga kualitasnya bagus-bagus nih. Ya, Tadi saya alhamdulillah juga Bu. lihat Ya. juga nih Pak Didik. Ya, Ibu kalau mau dicoba silakan, sambil belanja silakan. Iya, Dan iya. apa namanya? Kebetulan kalau belanja di Tamrin City itu, Iya. ya alhamdulillah, ya seperti ini, alhamdulillah cukup nyaman, dingin juga, ya kan.
nggak kepanasan. Nah itu dia ya. kelebihannya ya Pak ya. Jadi Untuk- fasilitas ya. Alhamdulillah ya untuk space parkir kita Parkir alhamdulillah cukup juga luas juga. ya. Iya untuk Dan ini. keamanannya bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk keamanan, untuk prokesnya kita di sini terjaga Bu. Iya, apalagi kan sekarang kan masih suasana di pandemi ya Pak ya. Ya, Tentu masih prokesnya pandemi. juga pasti Iya, dijaga ya. Untuk prokesnya kita tetap jaga dan beberapa petugas juga kita juga masih tetap keliling juga untuk prokes tersebut. Nah, sahabat muslim muslimah, saat ini kita masih berada di lantai 3A ya. Ya. Bersama saya juga masih ada Pak Didik Permadi. Ya. Nah, Pak Didik, Ya, Bu. di sini juga kan ada koordinator ya, Ya, untuk betul, betul. koordinator yang bagian kurma. Untuk khusus UMKM kurma. Khusus UMKM Ya, kurma. ada Oh, pengen koordinator dong di sini. kenalan juga, Oh, Pak. boleh Bu. Saya kenalin kebetulan sohib Iya. saya juga itu. Oh, sohib Bapak, iya ya. Nah, ini kebetulan. Oh, ini ini Pak ada Maesa, nih. kenalkan. Ya, assalamualaikum. Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Namanya siapa nih, Bang? Dengan Pak Mahesa. Oh, Pak Mahesa ya. Ya, Pak Mahesa udah lama juga ya jualan di Tamrin City ini. Udah jalan hampir 10 tahun. 10 tahun. Waduh, dulu emang langsung jualan di sini. Sebelumnya di mana dulu, Bang? Kita semua di kaki lima. Di kaki lima. Waktu Pak Ahok itu menetapkan Tanah Abang, Heeh. kita cari lokasi waktu itu sekitar 25 anggota. Ya. Sulit sekali nyari tempat. Iya, iya. Tapi ada dari senior kita Pak Rahmat almarhum, sesepuh pemuda tokoh Tanah Abang, Ya. mengarahkan ke Tamrin City lantai 3A bersama Pak Sanusi juga waktu itu. Iya, iya, iya. Nah, jadi tepatnya tanggal 26 September 2013 kita mulai masuk. Iya. kemari. Masuk ke sini, iya. Nih, abang kan mengetuai ya, mengkoordinator lah ya, Iya. itu para pedagang kurma khusus yang ada di Tamrin City ini ya. Iya. Ini bagaimana sejak mereka pindah ke sini? Apakah omsetnya juga bertambah atau bagaimana, bang? Pada awalnya kalau kita ikutin historinya memang kita sempat nangis ya Bu ya. Perjuangan ya. Perjuangan. Iya. Karena setiap 2 minggu sekali kita buang kurma. Oh, Buang gitu. kurma. Karena merintis bagaimana Merintis ya. supaya pasar ini berkembang dengan cepat. Iya, iya, Jadi iya. kita harus tampilkan kurma-kurma yang fresh. Oh, Karena betul. ini kan kita ada di mall bukan di kaki lima. Ya, betul, betul. betul. Lebih higienis, Iya. lebih aman, Iya. lebih nyaman. Iya. Yang pasti dari pihak pengelola mendukung kita. Oke, makasih banyak ya, Ya. Bang Maesa. Mudah-mudahan jualannya tambah banyak yang beli, tambah sukses, lancar dan berkah ya. Nah, sahabat muslim muslimah, tanpa terasa jejak Islam hari ini sudah di ujung waktunya untuk berpisah. Tapi sebelumnya, yuk sahabat muslim muslimah yang belum menunaikan ibadah haji ataupun umroh, mudah-mudahan kita sudah punya niat yang kuat. Dan semoga niat itu juga kita tambah dengan usaha, ya, usaha yang maksimal. Dan juga saya doakan mudah-mudahan sahabat muslim muslimah yang lagi menjalankan ibadah haji dan umroh semoga lancar dan berkah. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua doa kita terjabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Mugi Zainal, sekian dulu di Jejak Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.